Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semua ya. Sebelum kita pembelajaran, kita jargon terlebih dahulu ya, agar menambah semangat kalian. Kalau Bapak bilang, aku cinta, kalian menjawab bahasa Indonesia. Aku bangga, kalian menjawab bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Paham? Paham. Ya, kita ulangi lagi ya. Aku cinta. Bahasa Indonesia. Aku bangga. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Luar biasa. tepuk tangan untuk kita semua. Kasih. Ya, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga nanti yang kita dapatkan berkah ya ilmunya. Amin. Anak-anak, walaupun kita belajar di musim pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus semangat, kita tidak boleh pantang menyerah. Walaupun negara Indonesia dan negara-negara lainnya sedang tertimpa musibah yaitu pandemi COVID-19. Kita tidak boleh takut kepada COVID-19 ini, tetapi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya menjaga jarak, selalu rajin mencuci tangan, dan memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Untuk presensinya, Bapak sudah mengirimkan link Google Form yang sudah Bapak kirim ke grup kelas kita ya. Baik, Pak. Ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang cerita fantasi, yaitu cerita imajinasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati kumpulan teks cerita imajinasi yang telah tersedia dalam elemen psikologi, kalian mampu memerinci unsur tokoh dan penokohan dalam teks cerita imajinasi secara mandiri. Tujuan yang kedua, setelah kalian memerinci penokohan dan tokoh dalam cerita imajinasi yang telah tersedia dalam LMS psikologi, kalian dapat membuktikan bagian cerita yang merupakan penggambaran tokoh dan penokohan yang telah dirinci secara kreatif. Anak-anak, Bapak tadi sudah mengirimkan materi kali ini, yaitu kumpulan cerita imajinasi dan materi teks imajinasi. Sudah ada yang baca belum? Sudah, Pak. Ya, itu membaca tentang apa? Saya tadi membaca tentang Elsa dan 3 jagung emas. Oh ya, Dini membaca itu ya. Desi membaca apa, Desi? Membaca 2 penyihir jahat. Ya, sip. Danu membaca tentang apa, Danu? Cinderella, Pak. Cinderella. Wah, bagus sekali, Danu. Nurul Hidayat membaca tentang apa, Nurul? Ikan mas yang dapat berbicara. Ya, bagus sekali. Nah, itu adalah beberapa contoh cerita imajinasi. Nah, ada satu cerita imajinasi yang belum kalian baca, yaitu tentang Nino si anak rembulan. Nah, Nino si anak rembulan ini, Bapak akan menampilkan PPT ya, agar kalian lebih jelas dalam mempelajarinya. Nah, kali ini kita akan belajar cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ada satu cerita imajinasi yang belum kalian baca di LMS psikologi yang sudah Bapak kirim, yaitu tentang Nono si anak rembulan. Ini menceritakan Nono ini ketika berlibur sendiri ke desa Wlingi, ke tempat tinggal Mbah Sastro. Dia berlibur ke sana, berkeliling-keliling, bermandi-mandi di Sungai Lekso yang sangat menyegarkan. Suatu ketika Nono disuruh oleh keluarganya untuk membeli sesuatu. Nah, dia berhenti di sebuah pohon kenari. Nah, dulu ceritanya di pohon kenari itu ada seseorang yang hilang, sampai sekarang belum ketemu, dan akhirnya Nono di situ sepedanya ditaruh di dekat pohon itu, kemudian
Nono pergi ke bawah ke sungai. Setelah Nono kembali, ternyata pohon dan sepedanya tidak ada. Ternyata Nono sudah berada pada zaman penjajahan. Jadi Nono ini dapat berpindah ke suatu alam yang berbeda, yaitu di alam pada masa dahulu, yaitu pada zaman penjajahan. Nono di zaman penjajahan, di sana itu Nono hampir dihukum oleh warga pasukan Belanda karena Nono menggunakan kaos Manchester United yang dikenakan. Dia terperangkap di sebuah warung, yaitu warungnya Mbok Rini, yang merupakan jelmaan iblis yang berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono di sana juga bertemu dengan legenda Gunung Kelut, Mahesa Sasuro, dan Lembu Suro. Berjumpa Sar si putih Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, di sini ada yang tahu nggak tokoh utamanya siapa? Nono, Pak. Nono, ya betul sekali Desi. Nah, Nono ini tokoh penokohannya gimana? Yang unik dari Nono ini apa toh? Nono bisa dapat berpindah ke alam lain. Ya, betul sekali. Ini adalah ceritanya. Ini ada menceritakan Nono yang dapat berpindah ke alam yang dulu, yaitu penjajahan pada zaman Belanda. Nah, selanjutnya perhatikan. Teks narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa atau kejadian. Sekarang, tokoh dan watak. Tokoh dan watak merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Tokohnya ini pasti di cerita fantasi ini tokohnya memiliki kesaktian. Tapi contohnya Nono memiliki kesaktian yang dapat berpindah ke alam lainnya. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari yang mustahil. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh juga mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat zaman yang berbeda, seperti tadi Nino, yaitu pada zaman lampau. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang cerita fantasi, yaitu tokoh dan penokohan. Sekarang saatnya kita mengasah kemampuan diri, yaitu Bapak akan mengadakan kuis psikologi. Kita membagi 2 kelompok ya. Ya, Pak. Kelompoknya 1 yaitu kelompok Ya, Pak. penyihir yang baik hati, yaitu kelompoknya Desi dan Arul. Kelompok kedua yaitu topeng ajaib, kelompoknya Dini dan Nurul Hidayat. Paham? Paham. Saya tadi sama siapa, Pak? Desi sama Danu. Oh, ya. Ya, paham ya. Sekarang kita pindah ke psikologi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Berikut adalah kelas psikologi. Kita masuk ke kelasnya, yaitu Bahasa Indonesia kelas 8. Di sini sudah tersedia ruang diskusi, kumpulan cerita imajinasi, soal diskusi, dan materi teks cerita fantasi. Jadi peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja setelah pembelajaran selesai. Kita mencoba untuk masuk ke ruang diskusi. Berikut jawaban dari peserta yang sudah masuk. Kelompok topeng ajaib dan kelompok penyihir yang baik hati sudah masuk semua. Kita beri like. Gimana? Sudah selesai soalnya semuanya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya, sip. Sudah selesai semua ya. Sekarang presentasi. Setiap kelompok presentasi, satu anggota presentasikan hasilnya. Silahkan kelompoknya siapa yang berani duluan untuk Topeng mempresentasikan. ajaib. Topeng ajaib.
Ya, silakan kelompok topeng ajaib, kelompoknya Dini ya. Ya, Pak. Ya, silakan Dini. Tokoh dan penokohan Nataga. Itu Ya, menceritakan tentang naga yang dapat mengeluarkan api melalui ekornya. ya betul. Intinya, Terus, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api yang sangat besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Sudah, Pak. ya betul. Kelompoknya Desi dan Danu. Ya Pak. Tokoh dan penokohan. Nataga, naga yang dapat mengeluarkan api pada ekornya. Bukti, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Ya, sip. Jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah hampir benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, Bapak akan memberikan konfirmasi jawaban sedikit saja untuk melengkapi atau menyempurnakan dari jawaban kalian semua. Yang pertama, yaitu itu menceritakan Tanaga, yaitu salah satu naga yang memiliki kesaktian. Kesaktiannya itu apa? Nah, kesaktiannya ekornya itu dapat mengeluarkan api, sehingga Tanaga itu dapat memusnahkan musuh-musuhnya melalui ekornya yang dapat mengeluarkan api tersebut. Nah, sampai di sini untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, kita akan bermain kahot ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, gimana tadi permainan kahutnya? Seru, Pak. Seru, Pak. Ya, menyenangkan ya. Nah, tadi yang nomor 1 yaitu adalah Desi. Dia mendapatkan peringkat paling tinggi. Tepuk tangan untuk Desi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kali ini? Belum Pak. Belum. Nah, kita sudah mempelajari apa saja toh nak hari ini? Penokohan. Dan penokohan. Ya, betul sekali. Tokoh itu apa toh? Aktor. Aktor, pemain, betul sekali. Pemain, pelaku. Pemeran. Dan watak. Watak di sini adalah wataknya tadi apa? Watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh ya, betul semua. Nah, Bapak akan menyimpulkan ya, membantu menyimpulkan pembelajaran kali ini. Kita telah mempelajari tentang cerita imajinasi, yaitu cerita yang dibuat-buat. Biasanya cerita imajinasi itu memiliki tokoh dan penokohan yang unik, yang berbeda dengan manusia biasa. Biasanya mereka memiliki kekuatan, memiliki keajaiban-keajaiban yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Paham anak-anak? Paham Pak. Alhamdulillah. Nah, pembelajaran sudah hampir selesai. Minggu depan kita akan belajar bab bahasa, kaidah kebahasaan dalam cerita teks imajinasi. Oleh karena itu, tolong persiapkan materinya mulai dari sekarang ya. Kalian bisa membaca-bacanya di internet terlebih dahulu agar pemahaman kalian lebih ketika nanti kalian sudah belajar bersama Bapak, belajar bersama-sama. Baik, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.